Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah hari ini kita masih membahas tentang kebiasaan sederhana pendatang rezeki. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Jadi apa kebiasaan sederhana yang berikutnya yang bisa mendatangkan rezeki walaupun sederhana. Dan kebanyakan masih tergiur ya. Bahkan ketagihan dengan melakukan ini. Dan ini adalah merupakan jawaban ya Ustadz ya. Nanti pengumumannya setelah segmen 4, di segmen 4. Jawabannya yang dari kuis tadi itu sedekah subuh adalah melunasi utang atau membayar utang Masya atau tidak Allah. berutang. Terserah yang pokoknya kaitannya dengan nanti utang. dicek sama kreatif. Silakan Ustadz tausiahnya ya. Ya, yang mana yang paling cepat nanti. Izin Habib Ustazah, Masya Allah Tabarakallah hari ini kita mendapatkan keberkahan dengan adanya pembahasan tentang rezeki. Betul tadi kata Habib, pagi-pagi kita bahas tentang rezeki itu jadi berkah. Makasih banyak Habib, Masya Allah Tabarakallah. Nah, kali ini kita bahas tentang perihal kaitannya dengan yang memperlancar rezeki adalah kaitannya dengan utang. Maksudnya apa? Tidak berhutang atau melunasi utang. Atau tidak menunda-nunda membayar utang. Jangan pernah menunda-nunda bayar utang. Nah dalam hal ini, utang itu bagian daripada muamalah. Orang pasti ada kaitannya dengan utang, piutang dan sebagainya. Kadang-kala kan, mohon maaf nanti bayarnya. Tapi tadi saya tegur Mas Fadli, kalau bisa langsung bayar aja. Apa itu? Oh bayar di tempat. Nanti. Bayar di tempat COD. Ya, itu Cash seperti, on delivery. Oh iya, apa namanya? Cash on delivery. Cash and delivery, ya. Menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu bayar utang adalah kezoliman. Bahkan ada orang berutang, aku utang sama Ustaz Sam deh. Kalau aku berutang sama Ustaz Sam, dia tidak ditagih dan pasti dihalalin. Oh berarti Anda sudah jadi pencuri. Oh, jadi kalau orang yang Ustadz mau ngutang gitu juga, terus ngarep ditagih berarti jadi pencuri juga dong? Saya tidak ikutan ya, iya. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang berutang dengan niat tidak mau bayar, itu bahaya loh. Itu menjadi seakan-akan dia dicap oleh Allah sebagai pencuri. Jadi jangan pernah ada niat untuk berutang. Wah, dulu itu zamannya minyak tanah itu. Dia bawa jirigen. Minyak tanah dulu nanti ku bayar ku lupa bayar uang. Dia lupa bawa uang tapi tidak lupa bawa cerigen. Sekarang uangnya uangnya lupa dibawa tapi jadi ingat. Iya, sama sekarang bawa tabung gas yang itu yang berapa kilo itu yang kecil. Yang 3 kilo. 3 kilo. Ini tabung belikan dulu gas ini tabungku. Warna mana? Nanti lupa ke bawah. Tapi tidak lupa bawa tabung. Memang ada niat, bahkan nih tanpa disadari ibu-ibu nih yang lagi di rumah. Dia bilang begini, ambil saja di toko warung-warung itu. Dia beritahu nanti kebayar mamaku. Kecil-kecil itu tapi kan itu untungnya kasihan. Bisa jadi modalnya yang kau ambil. Giliran yang supermarket kecil mini itu, tiba-tiba dia tidak, pasti cash itu. Tapi giliran yang jualan kecil-kecil, itu diutangin. Kayaknya Mas Fadli suka begitu deh. Enggak, enak aja. Itu kan tadi cuma gimmick doang. Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual dan melunasi utang. Giliran mau berutang, aduh, iya cantiknya bagus. Giliran mau bayar, memang hilang dia. Bahkan dia lebih gas daripada orang yang berutang, yang mengutangin. Baru menghilang lagi. Di mana mamamu keluar, baru kelihatan kakinya di bawah gorden. Beritahu mamamu kalau keluar bawa kakinya, karena saya lihat kakinya di bawah gorden. Allah membantu bagi orang yang mengurus agama. Allah bantu 3 manusia. Camkan ini, Allah membantu 3 manusia sehingga mudah rezekinya lancar ketika orang membantu mengurus agama Allah. Urus agama Allah, Allah akan urus duniamu. Kemudian yang kedua, orang yang dalam artian mau menikah. Jadi kalau orang mau menikah itu dipercepat. Kayak dulu Sasa mau menikah, banyak yang bantuin.
Ustaz Saya Syam, bilang, sekarang dia lagi bikin ngomong pesta sama saja di cermin. sana. Kalau dulu kan ngomong sama Ustaz Syam, sekarang dia lagi ngomong sama cermin. Yang mau menikah ya Ustaz ya. Yang Sama ketiga, monitor. Allah membantu bagi orang Masya Allah. yang membebaskan utang. Makanya saya tidak mau lihat monitor, aku lihat sini aja deh. Ya Allah. Kayak ngomongin diri sendiri. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mudah-mudahan dipercepat pernikahannya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nanti jamaah di rumah salah paham lagi. Amin. Nah, maksudnya belum ada lagi nunggu yang mau, yang serak di hati maksudnya ya Ustadz ya. Kita lanjut lagi tausiah yang berikutnya. Kebiasaan yang bisa mengundang rezeki dengan melakukan kesibukan. Nah, Bib, izin Bib. Kalau orang yang namanya sibuk Bib, kadang-kadang suka lalai. Tapi bisa mendatangkan rezeki maksudnya gimana Bib? Ntar sholatnya suka lupa, amalan-amalan biasa harusnya dizikir jadi lupa. Mohon izin Bib penjelasannya. Kesibukan yang tidak melalaikan dan mendatangkan rezeki yang orang zaman sekarang sudah jarang mau. Apaan? Dia sibuk, Ya. maksudnya ini pertanyaannya tadi. Oh, iya. Terlalu susah, ntar gak ada yang jawab. Sibuk tapi tidak melalaikan. Sibuk tidak melalaikan dan efek sampingnya apa? Mendatangkan rezeki. Apa itu? Talibul ilmi. Masya Allah, mencari ilmu. Orang yang mau belajar ilmu, makanya zaman sekarang kita dibikin takut. Oh, kalau belajar ilmu, sibuk belajar ilmu, mungkin belajar ilmu agama, nggak ada surat menyurat, nggak bisa dapat dunia. Salah. Orang yang mengajar dunia belum tentu dan mungkin bisa dikatakan nggak dapat dia ilmu akhirat. Tapi kalau orang mengejar ilmu akhirat kayak kita nih pagi nih, ini kan kita belajar nih, berbagi, namanya talibul ilmi. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan talibul ilmi takafarallahu birzki. Artinya orang yang menuntut ilmu Allah akan jamin rezekinya. Amin. Gak ada orang yang belajar ilmu agama Allah mati dia kelaparan tuh gak ada. Dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama derajat orang yang belajar ilmu dengan derajat orang yang tidak belajar ilmu? Dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, fid dunya wal akhirah, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang belajar ilmu pemirsa, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia dan di akhirat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belajar ilmu jangan takut. Kita ini ilmu ini belajar ilmu agama ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi fariidlah. Orang yang menuntut ilmu ini kewajiban. Kewajiban kita tidak menuntut, tidak menyibukkan diri kita belajar ilmu, dosa kita. Kenapa? Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu sebagai pengajar dan Nabi hanya mewariskan ilmu. Ini warisan yang mulia. Makanya sahabat itu waktu ngajar, waktu sahabat sudah kurangnya orang belajar ilmu, sahabat teriak di pasar, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Kenapa? Ada dibagikan warisan Nabi. Rombongan orang datang ke masjid. Kenapa? Dibilang ada warisan. Warisan soalnya. Rombongan semua datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, lihat Sayyidina Abu Hurairah lagi ngajar. Ditanya, wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi? Ini. Kata Rasulullah, pengajar ilmu ini warisan Rasul. Lagi belajar ilmu, ini adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Makanya banyak orang yang anaknya belajar pesantren, subhanallah, rezeki ayahnya dijamin, rezeki ibunya dijamin, dilancarkan, tidak disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Al Imam Ghazali alaihi rahmatullah,
Sampai rezeki ini, kenikmatan manisnya ini bukan hanya di dunia. Ma ma'akramratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Kata Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan gak ada indahnya, manisnya ketika orang meninggal dunia. Dia bawa ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena nggak punya ilmu bahaya juga. Karena setelah itu kita masuk kubur, itu harus ada ilmunya juga ya. Yang ditanyain nantinya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah nih. Katanya ada juga kebiasaan yang berikutnya ini ya. Yang membuat kita dapat rezeki yang luar biasa setiap harinya nih. Tapi kadang-kadang walaupun setiap hari kita lakukan ini, kita suka sia-siakan nih. Wah, pertanyaannya Ustadz Syam, apakah itu? Baik, Ini bismillahirrahmanirrahim. soalnya kalau saya tadi kasih kuis yang Habib sama Ustadz Syam, nggak ada yang jawab, susah. Kami guru kami Muhammad Ustadz Maulana Fadli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka jikalau dikatakan amalan selanjutnya yang insya Allah bisa membuka pintu rezeki ataupun melancarkan rezeki daripada seseorang, yakni memberikan sesuatu kepada orang lain atau memperbanyak dan melebihkan pemberian kepada orang lain. Ternyata daripada suatu riwayat Nabi SAW bersabda kepada Zubair radhiyallahu an, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki seorang hamba dibentangkan di arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang dikirimkan Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar untuk nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah akan membanyakkan pula baginya. Dan siapa yang sedikit memberikan kepada orang lain, niscaya Allah juga sempitkan baginya. Maka subhanallah, ada hubungan antara memberikan kepada orang lain dengan rezeki yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Ternyata Allah kasih perumpamaan sampai 700 kali lipat ketika kita memberikan kepada orang lain. Yang kedua dalam Al-Quran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, kebajikan, kebaikan sebelum engkau memberikan nafkah, sebelum engkau mengeluarkan kepada orang lain. Dan banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di zaman seperti ini. Contoh misalnya kita lagi di jalan, ada orang yang membantu kita menyeberang, ada orang yang membantu kita muter balik, maka kasih. Ketika kita kasih, niatkan sedekah. Gak usah ngasih setelah itu ngedumel dalam hati, berapa ya penghasilannya, pasti dengan ini dia penghasilannya begini, cuma modal sempritan dan menghilang aja sejenak, itu sudah dapat penghasilannya banyak. Karena ada yang seperti itu, pas kita parkir tidak ada, pas kita keluar muncul, ya. Goib, curhat nih kayaknya sekalian. Dan niatkan aja sedekah, ya Allah. 5.000 itu udah gembira dia. Ketika kita 2.000 memberikan kan bayarnya. sedekah, betul, ketika kita bersedekah dan kita niatkan sedekah, maka pahalanya berlipat ganda dan Allah luaskan rezeki kita. Walaupun hati kadang ngedumel, nih orang perasaan pas saya muncul tadi tidak ada, tiba-tiba saya keluar kok ada gitu ya, dengan modal sempritannya, maka berikan dengan niat sedekah, Allah juga luaskan rezeki kita. Yang kedua, dan niatkan pula sedekah kita itu untuk akhirat. Iya, niatkan untuk akhirat. Kenapa? Banyak orang sekarang mengeluarkan motor berharap mobil. Ya, saya keluarkan motor, nanti Allah ganti mobil setelah acara ini. Ya kalau kita berharap dunia, pasti kita merasa tertipu. Tapi kalau kita berharap akhirat, maka subhanallah, kalau Allah kasih rezeki di dunia, maka itu adalah bonusnya. Tapi salah kalau kita berharap di dunia, maka harapkan balasan Allah yang 700 kali lipat, yang berkali-kali lipat nanti di akhirat. Kalaupun Allah luaskan rezeki kita di dunia, itu pula ada hubungannya ketika kita membantu orang lain. Karena seperti keran, ketika kita senantiasa buka, di atas juga akan selalu terisi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperbaiki niat kita nih. Niatnya untuk sedekah, niatnya untuk ibadah, maka Allah akan membukakan pintu rezeki kita. Allah taala. Mudah-mudahan rezeki kita selalu seperti air Zam-Zam. Sumur air Zam-Zam mau sedot 1 juta kubik balik lagi begitu lagi. Ini Masya Allah luar biasa. Banyak nah, banget. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, terima kasih banyak Ustadz Syam ya. Setelah ini
ini saya akan mengumumkan rezeki belanja subuh hari ini yang akan dimenangkan oleh siapa? Siapa ya? Belum tahu, nanti biar dicek dulu sama teman-teman kreatif yang hari ini bertugas adalah Muhammad Jafar Siddiq ya Instagramnya. Nanti kita akan lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau dia ikut kuis ketahuan, gak bisa.